Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Miranda Anastasia Nenggolan dengan NIM 240101062 Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 2 mahasiswa IAKN Tarutung. Saya akan mempresentasikan prinsip hermeneutika Perjanjian Baru. Ada 4 prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama, prinsip-prinsip umum menafsirkan Alkitab berdasarkan konteks. Konteks dekat. Konteks dekat adalah memahami suatu ayat dalam hubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah dalam suatu perikop atau pasal. Contohnya, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kesalahan tafsiran ayat ini adalah ayat ini sering digunakan untuk menolak kritik atau koreksi terhadap tindakan seorang. Seolah-olah Alkitab melarang segala bentuk penilaian terhadap orang lain. Konteks sebenarnya adalah dalam ayat-ayat berikut dapat kita lihat pada Matius 7 ayat 2-5, yaitu Yesus menjelaskan bahwa kita boleh menilai tetapi harus dengan standar yang benar, tidak munafik dan sikap kasih. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kesalahan tafsiran ayat ini sering diartikan bahwa orang percaya dapat melakukan segala hal secara fisik atau duniawi, seperti menang dalam kompetisi atau sukses dalam usaha. Konteks sebenarnya adalah Paulus menjelaskan ayat-ayat sebelumnya dapat kita lihat pada Filipi 4 ayat 11-12. Berbicara tentang bagaimana ia belajar merasa cukup dalam segala situasi, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ayat ini lebih tentang ketahanan iman dalam segala keadaan. Konteks jauh, perikop atau pasal yang berhubungan dengan perikop atau pasal lain. Konteks jauh ini berarti memahami suatu perikop atau pasal dalam hubungannya dengan bagian lain dalam Alkitab yang memiliki tema atau ajaran serupa. Berikut adalah contohnya. 1. Matius 5 ayat 17-20, Yesus dan hukum Taurat, dan Roma 3 ayat 19-31, kebenaran oleh iman bukan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17-20 menunjukkan bahwa Yesus tidak datang untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dalam Roma 3 ayat 19-31 menjelaskan bagaimana hukum Taurat menunjukkan dosa manusia dan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Jadi hubungannya adalah Yesus menggenapi hukum Taurat dan Paulus menjelaskan bahwa kebenaran sejati datang dari iman, bukan dari usaha manusia untuk menaati hukum Taurat. Konteks historis. Konteks historis adalah menjelaskan makna tertentu di situasi yang terjadi waktu itu. Contohnya, Lukas 19 ayat 1-10, Zakheus bertobat. Dalam perikop ini, Yesus bertemu dengan Zakheus, seorang pemungut cukai yang kaya namun dibenci oleh masyarakat Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat yang bekerja untuk Romawi. Makna dalam konteks historis ini adalah 1. Pemungut cukai di zaman Yesus. Pada masa itu, pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa karena sering memungut pajak lebih dari seharusnya dan bekerja untuk penjajah Romawi. Masyarakat Yahudi membenci mereka karena dianggap tidak setia kepada bangsa sendiri. Konteks budaya menjelaskan kebiasaan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab
Dalam Yohanes 2 ayat 1-11, pernikahan di Kana. Dalam peristiwa ini, Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan Kana yang merupakan mujizat pertamanya. Makna dalam konteks budaya ini adalah: satu, pernikahan dalam budaya Yahudi. Pernikahan adalah perayaan besar dalam budaya Yahudi. Biasanya berlangsung selama 7 hari. Kehabisan anggur dalam pesta adalah aib besar bagi keluarga pengantin. Prinsip kedua, dalam menafsirkan Alkitab, tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah bahwa Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan, dan prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman yang diilhami Roh Kudus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 memiliki kesatuan fundamental dan tidak mengandung kontradiksi sejati. Keselamatan oleh kasih karunia vs ketaatan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 8-9 menekankan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia dan bukan hasil usaha manusia. Sedangkan Matius 5 ayat 17-19 menunjukkan pentingnya menaati hukum Taurat. Harmoni dari kedua teks ini dapat dipahami dengan memahami bahwa Kristus menggenapi hukum dan keselamatan diberikan melalui kasih karunia, tetapi kehidupan Kristen tetap harus menunjukkan ketaatan kepada hukum moral Allah. Prinsip dalam menafsirkan Alkitab mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Teks deskriptif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Yang deskriptif berlaku pada waktu itu dan masa itu. Contohnya Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Keterangan dalam ayat ini adalah memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung. Kedua, didaktif. Didaktif adalah teks bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Teks ini biasanya ditemukan dalam hukum surat rasuli, kitab hikmat, dan ajaran Yesus yang bersifat pengajaran berbentuk pernyataan dan perintah atau larangan. Contohnya Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Keterangan dalam ayat ini adalah mengajarkan sikap dalam bekerja dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ini adalah prinsip yang harus diterapkan sehingga didaktif. Yang kedua, Tesalonika 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keterangan dalam ayat ini adalah serangkaian perintah yang harus ditaati oleh orang percaya sehingga didaktif. Prinsip keempat dalam menafsirkan Alkitab, teliti atau melihat siapa oknum yang berbicara: Tuhan, malaikat, manusia, dan setan. Yang pertama, oknum yang berbicara adalah Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang dimana Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa berbicara sudah pasti benar. Dapat kita lihat di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keterangan dalam ayat ini adalah Yesus menegaskan bahwa hanya melalui Dia manusia dapat sampai kepada Bapa. Yang kedua, oknum malaikat yang berbicara.
yang dimana oknum malaikat yang berbicara ini adalah sudah pasti benar. Malaikat sering muncul dalam perjanjian baru untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki." Keterangan dalam ayat ini adalah malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau namai dia Yesus." Keterangan dalam Alkitab ini adalah, ayat ini adalah, malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung Yesus. Tiga, oknum yang berbicara adalah manusia, yang dimana oknum yang berbicara manusia ini adalah manusia belum tentu benar dan belum tentu salah. Dapat kita lihat pada Yohanes 3 ayat 18, Nikodemus berkata, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Keterangan dalam ayat ini adalah Nikodemus bertanya tentang kelahiran baru yang diajarkan Yesus. 4. Oknum yang berbicara adalah iblis atau setan, yang dimana iblis atau setan ini yang berbicara adalah belum tentu benar dan belum tentu salah. Dapat kita lihat pada Matius 4 ayat 3, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Keterangan dalam ayat ini adalah godaan pertama yang dilakukan iblis kepada Yesus di padang gurun. Iblis mencobai dan memanfaatkan keadaan Yesus yang sedang berpuasa untuk membuatnya membuktikan keahliannya dengan mengubah batu menjadi roti. Namun Yesus menolak dengan mengutip kitab suci, mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Matius 4 ayat 4. 2. Matius 4 ayat 6, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya." Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam perjanjian baru. Dan tentu ini bukan akhir, karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.